Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan Tuhan, ini adalah waktunya kami kembali berkumpul, bersehati, bersekutu di dalam rumah Allah. Dan hadirat Tuhan tidak terbatas ruang, jarak maupun waktu. Sekalipun kami berada di lokasi yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda. Tapi kami tahu kami sehati di dalam kasih Allah. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan sertai setiap anak-anak muda di seluruh Sumatera. Kami percaya setiap kami akan belajar sesuatu hari ini. Dan kami akan membawa sepanjang minggu ini dan minggu ke depan dan minggu seterusnya. Untuk kami menjadi anak-anak muda yang semakin kuat dan kokoh di dalam iman kami. Dan prinsip kebenaran di dalam firman. Makasih Tuhan, kami menyerahkan hati kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Hari ini ibadah kita sangat spesial karena akan dilayani oleh salah satu sahabat saya, teman juga yang pernah bersama dengan saya dari sejak usia paling muda ya. Waktu itu masih kuliah, bahkan belum kuliah kita sudah saling kenal dan kita sampai hari ini masih bertumbuh di dalam persahabatan yang sehat di dalam Tuhan. Dia adalah salah seorang yang saya kagumi, saya juga teladani hidupnya. Dia sudah menjadi seorang gembala hari ini, yaitu Maggie. Saudari Maggie yang menjadi gembala Army of God Jambi. Dan saya percaya apa yang dia tabur hari ini akan menjadi firman yang mengokohkan setiap kita ketika kita menghadapi masa-masa sukar. Tema ibadah hari ini adalah di tengah badai. Jadi Ci Maggie nanti akan sampaikan tentang bagaimana kita akan menjadi anak-anak muda yang kuat di dalam iman sekalipun kita tinggal di tengah-tengah badai hidup. Kita percaya kita akan mendengar sebuah firman dan firman ini akan membuat kita membangun rumah di atas batu bukan hanya di atas pasir. Iman kita enggak gampang goyah tapi kita malah justru semakin kuat bersama dengan Tuhan. Dan waktu saya persilahkan dan tempat juga saya persilahkan kepada Maggie, salah seorang sahabat saya. Dan silakan take over, Meg. Shalom setiap Army of God yang luar biasa, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian semua meskipun secara online. Nah hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang bertemakan di tengah badai. Saya akan menceritakan seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Pasti setiap dari kita sudah mengenal dia. Siapakah dia? Rasul Paulus. Kita langsung saja lihat di Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai ayat yang ke-44, satu perikop. Karena cukup panjang, jadi saya minta nanti setiap Army of God bisa review lagi di rumah, baca satu perikop ini ya. Dan nanti saya cuma akan highlight beberapa ayat-ayat saja. Jadi kita semua bisa mengikuti dengan baik ya. Oke, kita mulai dari ayat 14 sampai yang ke-20. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandainya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilit kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saya mau cerita ya. Jadi apa yang dimaksud Alkitab ini seperti ini. Nah, Paulus beserta dengan beberapa tahanan lainnya, mereka ada di sebuah kapal di tengah laut. Terus diterpa angin. Anginnya bukan angin sepoi-sepoi, angin badai. Jadi bisa dibayangkan ya, angin badai itu kan angin yang kencang gitu ya. Terus mereka menerpa kapal itu terombang-ambing. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kapal itu terombang-ambing. Pastilah orang-orang yang
orang yang di dalam tuh merasa tergoncang juga. Kalau orang yang pernah naik kapal pasti pernah merasakan ini. Jadi kalau ada angin itu kapal tuh kan ikut goyang. Kita yang di dalam pun bergoyang. Kalau itu hanya angin yang kecil nggak apa-apa. Tapi ini anginnya angin badai, angin yang kencang. Jadi setiap dari mereka yang di dalam kapal itu mulai merasa takut, mulai merasa khawatir, mulai merasa panik. Mereka nggak tahu saya harus buat apa untuk kapal ini bisa tidak lagi terombang-ambing, biar angin ini bisa segera berhenti. Biasanya kalau orang panik, orang khawatir, orang takut, mereka akan memikirkan ide-ide, cara-cara apa aja yang bisa mereka lakukan. Ya, kita lihat apa sih yang dilakukan mereka, apa yang terlintas di pemikiran mereka untuk mereka lakukan. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka menurunkan layar. Mereka menurunkan layar, membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Belum berhasil. Mereka lakukan apa lagi? Mereka membuang muatan kapal ke laut. Mereka buang muatan kapal. Barang-barang yang mereka bawa, mereka buang ke laut. Masih juga belum berhasil. Apalagi yang mereka lakukan? Mereka lakukan ini. Membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Apakah berhasil? Tidak berhasil juga. Sampai di titik di ayat ke-20 mereka bilang apa? Kami sudah pasrah. Kami sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk menyelamatkan diri kami. Mereka sudah nggak tahu lagi. Semua cara udah mereka lakukan. Mereka hanya bisa pasrah dan berserah. Gak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, ini sama dengan kondisi kita saat-saat ini. Kita bukan lagi ada di kapal, tapi kita ada di masa-masa pandemi. Kita diserang oleh virus COVID-19. Itu buat orang gak kalah takutnya, khawatirnya, paniknya luar biasa. Orang-orang itu juga berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa terhindar dari virus ini. Mereka mulai pakai hand sanitizer, bahkan di stok di rumah dengan banyak. Terus pakai apa? Pakai masker, pakai face shield, terus stay at home ya. Dan mereka social distancing, menghindari setiap kerumunan-kerumunan orang. Terus mereka ngapain lagi? Mereka mungkin minum vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh, minum jamu, semua penangkal udah dilakukan. Tapi masih takut nggak? Masih aja takut. Takut, nggak tahu kok udah lakukan ini tapi aja masih takut. Karena apa? Karena mereka takut mati. Kalau nanti mati, aku gimana? Berbeda dengan orang yang mengenal Tuhan. Kita tahu hidup kita milik Tuhan. Kita tahu kalau setiap dari kita ketika kita mati, kita ke sorga. Tapi bagaimana dengan mereka? Sehingga mereka takut banyak hal. Mereka mulai bingung, apa yang harus saya lakukan? Khawatir. Jadi kondisi ini seperti yang dialami Paulus dengan tahanan yang lainnya. Takut. Sehingga kita akan lihat apa yang dilakukan oleh si Paulus. Paulus tuh ada di kapal yang sama. Sama-sama merasakan ombang-ambingnya kapal itu. Tapi Paulus luar biasa. 3 hal akan kita pelajari dari Paulus yang membuat setiap dari kita bisa menjadi orang yang survive di masa-masa seperti ini. Kita lihat ya, poin yang pertama, apa yang dilakukan oleh si Paulus. Ada di ayat 22 sampai yang ke-25. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini.
Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kita lihat ya, Paulus ini luar biasa loh. Orang-orang di kapal itu lagi takut, lagi khawatir, sudah panik, gak karu-karuan karena angin yang menerpa kapal mereka itu membuat mereka itu terombang-ambing. Terus apa yang dilakukan si Paulus? Paulus berdiri di depan setiap dari mereka terus bilang, tabahlah, gak usah takut, kita semua akan selamat. Tadi malam malaikat Allah yang aku sembah sudah bilang, gak akan ada yang mati, semuanya akan selamat kecuali kapal ini. Terus respon orang-orang seperti apa? Banyak orang mikir, aduh Paulus ini apa yang ada di pikiran dia? Orang lagi takut, orang lagi khawatir, orang-orang itu udah takut mati, tiba-tiba dia hanya datang bilang, yang tabah, gak usah takut, kamu akan selamat, gak ada yang mati. Banyak respon orang-orang. Tapi itu tidak membuat Paulus berhenti. Dia dengan berani menyatakan kasih Tuhan. Dia dengan berani bilang, apa yang dia bilang? Tuhan yang sudah menyatakan itu akan menggenapinya. Tuhannya kita bukan Tuhan yang berbohong. Dia akan menepati setiap apa yang dia bilang. Poin yang pertama apa? Speak the truth. Poin yang pertama, speak the truth. Setiap dari kita, Army of God, jangan bosan-bosan, jangan ragu untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan. Karena di waktu-waktu seperti ini, banyak orang-orang sudah hilang arah dan tujuan. Orang tidak tahu lagi apa yang harus mereka kerjakan. Mereka serasa melakukan semua hal tapi gak membuahkan hasil. So, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu setiap dari kita membawa mereka mengenal Tuhan, kasih yang sejati, pengharapan di dalam Tuhan. Jadi setiap Army of God, kita berpikir, kenapa harus kita? Karena kita yang terlebih dahulu yang sudah merasakan kasih Tuhan. Jadi dengan kasih yang sama, kita sebarkan kepada orang-orang untuk mereka juga menerima kasih yang sama datangnya dari Tuhan. Jadi lakukan bagian kamu. Jangan takut. Jangan takut kalau orang bilang kamu terlalu rohani. Gak apa-apa. Yang penting Tuhan senang dengan apa yang engkau lakukan. Jadi saya bisa lakukan apa? Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa posting di sosial media, setiap renungan-renungan, setiap hal-hal yang kamu dapat ketika kamu saat teduh, atau ketika kamu mengikuti ibadah secara online, CG, hal-hal yang kamu pelajari, kamu bisa posting, kamu edit, terus kamu posting di Instagram, di sosial media. Kamu gak pernah tahu orang-orang yang baca itu kamu giring kemana. Bisa saja orang-orang yang baca itu, mereka merasakan ada kekuatan baru. Mereka merasakan ada pengharapan. Bisa saja keselamatan pun terjadi. Jadi, hai Army of God, jangan malu untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Bawalah semakin banyak orang untuk mengenal Tuhan di waktu-waktu ini. Kita bisa lihat ya, bedanya orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan.
Bukan berarti anak-anak Tuhan kebal virus. Tapi kita nggak mengizinkan ketakutan itu menguasai kita. Karena apa? Karena ketakutan itu bukan datangnya dari Tuhan. Kita tahu Tuhan yang menjaga setiap dari kita. Kita terus diberikan sukacita dari Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa menguasai setiap dari kita. Nah, itulah yang harus menjadi kesaksian yang kita bawa kepada kepada setiap orang. Kalau mereka hari ini takut, perkenalkan mereka dengan Tuhan. Ya, jadi Army of God, kamu bisa melakukan banyak hal. Jangan takut. Jadi lakukan bagian kamu, Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Taat saja. Itu yang dilakukan Paulus juga. Dia hanya taat. Apa yang dia dengar dari malaikat, dia sampaikan. Meskipun ya, kalau ditanya, dia tahu nggak endingnya gimana? Enggak tahu. Tapi dia hanya taat dan dia percaya kepada Tuhan. Dan hari ini, jangan takut dan percaya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak menaati peraturan yang ada. Tetap harus berhikmat, mengikuti setiap protokol yang ada. Tapi gak usah takut. Hidupmu aman di dalam Tuhan. Kita lihat lagi apa yang dilakukan Paulus berikutnya. Kita baca di ayat 33 sampai yang ke-35. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Ya, terus kita lihat apa sih yang dilakukan Paulus? Dia itu bukan hanya berani menyatakan kebaikan Tuhan, tapi dia lakukan apa? Dia datang di depan semua orang itu, terus dia kasih tahu ke mereka, kalian ini loh, udah 14 hari gak makan, gak lapar apa ya? Ya kalau dipikirin heran juga ya, 14 hari gak makan apa-apa. Kalau aku sih lapar kayak gitu ya. Mereka mungkin saja gak lapar, karena apa? Takut sudah berkelebihan. Takutnya itu udah sampai buat mereka itu udah hilang rasa lapar, lupa akan makan, semua nggak ingat lagi karena takut. Bisa bayangin nggak? Mereka sudah berapa? 14 hari terkatung-katung di laut, nggak tahu kapan semua ini akan selesai. Jadi mereka tuh udah takut banget. Mereka sampai lupa untuk makan. Tapi Paulus dengan penuh kasih, dia datang bilang, ayolah makan. Ini untuk kesehatan kamu. Ini untuk keselamatan kamu. Makanlah. Gak usah takut. Kan aku sudah bilang, Tuhan bilang, semua dari kita akan selamat. Gak ada yang mati. Kamu takut pun gak akan menyelesaikan apa-apa. Sekarang makanlah. Kita lihat respon mereka seperti apa di ayat 36. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jadi ketika orang-orang mendengar itu, damai sejahteralah hati mereka. Sehingga semua dari mereka memutuskan untuk makan. Dengarkan Paulus dan mereka makan. Itu loh yang harus dilakukan oleh anak-anaknya Tuhan. Be a peacemaker. Poin yang kedua, be a peacemaker. Jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa sukacita, bukan troublemaker. Biarkan ketika orang-orang di dekat kita, mereka merasakan kasih Tuhan. Ketika orang-orang di dekat kita, orang-orang bisa merasakan kalau ada orang yang support dan menopang mereka. Mereka tidak berjalan sendiri. Sukacita terus kita sebarkan. Damai sejahtera itu kita bawakan. Itu di dalam hati setiap dari mereka. Di waktu-waktu ini ya, tidak kurang informasi. Semua info tentang
COVID-19 bisa diakses dimanapun. Gadget kamu, di TV, di komputer, semua bisa kita lihat. Bahkan di koran pun banyak. Orang tidak kurang informasi. So kita tidak perlu lagi menambah-nambahnya. Membuat orang semakin takut, membuat orang semakin khawatir. Gantikanlah dengan membagikan atau share, post something yang positif, bermanfaat. Mungkin kalian bisa membagikan tips-tips ketika di rumah bisa melakukan bisnis kecil-kecilan seperti apa. Atau kalian bisa membagikan hal-hal yang membangun kehidupan orang lain. Ketika orang melihat, orang membacanya, orang diberkati. Bukankah kita dipanggil menjadi terang dan garam dunia? Jadi, setiap dari kita dipanggil untuk menjadi berkat. Tidak menambah kekhawatiran orang. Tidak perlu lagi. Justru orang butuh informasi yang menyejukkan hati. Membuat orang merasa punya pengharapan yang baru. Kamu bisa loh share ayat firman Tuhan. Di story kamu mungkin ketika orang baca, orang merasa ada pengharapan baru di dalam Tuhan. Daripada kamu post sesuatu yang negatif. Itu gak akan menambah apa-apa. Hanya menambah gelisahnya orang saja. Be a peacemaker. Jadi ketika orang-orang di dekat kita, mereka merasa, dia beda ya. Karena apa? Ada kasih Tuhan di dalam hidupnya kita. Kita banyak ya meluangkan waktu hanya di rumah saja. Terus kalau di rumah ngapain? Screen time. Screen time-nya kita ngapain? Scroll Instagram, lihat drakor, lihat YouTube, terus ngapain lagi? Main games. Why not? Screen time-nya kita memberkati orang lain. Kamu bisa edit, kamu bisa buat yang unik, yang bagus, hal-hal yang memberkati orang lain. Atau kamu bisa chat teman kamu, menguatkan setiap dari mereka. Mungkin mereka ada yang lagi takut, khawatir yang berlebihan. Kamu bisa doakan mereka. Pakai gadget kamu dengan melakukan hal-hal yang positif dan memberkati banyak orang. Apalagi sekarang media punya peranan yang besar. Di waktu-waktu ini mungkin gak bisa ibadah secara online. Kita gak bisa ngajakin orang untuk beribadah, mengikuti KKR atau CG kayak gitu. Tapi kan secara online bisa. Apalagi orang-orang banyak habisnya di rumah. Online sekolah secara online, kuliah secara online. Jadi punya banyak waktu. Kita bisa ajakin mereka untuk join CG. So gadget kamu bisa pakai memberkati banyak orang. Doalah sama Tuhan, Tuhan, saya mau jadi alatnya Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Akan Tuhan singkapkan banyak hal yang bisa kamu lakukan dan memberkati anak-anak muda di sekitar kamu. Be a peacemaker. Kita lanjut lagi ya. Kita lihat apalagi sih yang dilakukan Paulus. Pengen ya? Pengen gak? Ini poin yang terakhir loh. Pengen ya? Kita baca lagi ya. Di poin yang terakhir itu apa? Ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka. Dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Kita lihat ya, luar biasa sekali. Semua dari mereka, gak ada yang mati. Semuanya naik ke darat. Kita lihat, perwira itu suruh apa? Orang-orang yang bisa berenang, berenanglah terlebih dahulu ke darat.
Orang-orang gak bisa berenang, pelan-pelan pakai pecahan kapal menujulah ke darat. Kenapa? Biar kalau orang-orang bisa berenang, ketika mereka udah sampai duluan ke darat, mereka bisa bantu orang-orang yang gak bisa berenang itu. So sweet ya. Saling bantu, saling menolong untuk setiap dari mereka selamat. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus digenapi Tuhan. Semua dari mereka selamat. Meskipun kayak tadi yang kita baca, itu karena Paulus. Tuhan mau nyelamatin Paulus, tapi endingnya semua yang ada di kapal itu selamat. Kita pikir, kan ada aja orang yang gak kenal Tuhan kok bisa selamat. Karena Tuhan mengasihi setiap dari mereka. Tuhan mengasihi Paulus, begitu pula Tuhan mengasihi yang lainnya. Jadi semua dari mereka itu selamat. Tapi yang bisa kita pelajari dari Paulus apa? Dia tidak menjadi orang yang self-center. Aku dan aku saja. Pertama tadi dilakukan apa? Dia bilang apa yang malaikat Tuhan kasih tahu ke dia. Dia sampaikan. Terus dia lakukan apa lagi? Be a peacemaker. Dia menasihatin orang-orang itu untuk makan. Jadi dia itu udah bisa terlihat kalau dia adalah orang yang apa? Selfless. Dia tidak hanya berpusat pada diri dia sendiri, yang penting aku selamat, saya tidak mau tahu orang lain tuh kayak gimana. Tapi dia tidak seperti itu. Dia memikirkan setiap orang-orang yang ada di kapal itu untuk sama-sama bisa selamat juga. So dia encourage mereka, kasih tahu mereka, bersandarlah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang bilang, Tuhan yang akan menggenapinya. Sehingga setiap dari mereka semuanya selamat. Saya mau bilang hari ini, puji Tuhan kalau hari ini kondisi kita baik-baik saja. Puji Tuhan kalau hari ini kita tidak kehilangan pekerjaan. Puji Tuhan kalau keluarga kita sehat dan mungkin usaha keluarga kita baik-baik saja. Puji Tuhan untuk semua itu. Tapi apakah hanya berhenti dengan kita baik-baik saja? Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan mereka? Teman-temannya kita, mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin juga ada yang orang tua mereka bisnisnya mengalami kemerosotan. Tidakkah kita peduli dengan mereka? Tidakkah kita punya belas kasihan kepada setiap dari mereka? Jadi apa dong yang harus aku lakukan? Banyak hal. Be a good listener. Kamu bisa menjadi pendengar yang baik ketika mereka mencurahkan isi hati mereka, ketika mereka mencurahkan keluh kesah mereka. Sometimes orang tidak butuh solusi. Orang butuh apa? Ada orang yang setia dan mendengarkan mereka, menguatkan mereka, mendoakan mereka. You can do that. Atau kamu memberkati mereka dengan apa yang kamu punya. Apa yang kamu punya hari ini, kamu bisa berkati mereka. Mungkin tidak perlu dengan yang banyak kayak gitu loh. Tapi sesuatu yang keluar dari hati kamu, kerinduan kamu ingin memberkati setiap dari mereka. Berdoalah, Tuhan pakailah saya di waktu-waktu ini. Ingatkan saya 1-2 orang. Mungkin yang udah lama kita gak kontak mereka. Mungkin udah lama kita gak lihat ketemu sama mereka. Minta sama Tuhan, siapa ya Tuhan ya? Ketika ada nama-nama yang muncul, beranikan diri kamu, kontak mereka, tanyain kondisi mereka. Kamu bisa loh mendoakan mereka. Atau kamu bisa ajakin mereka join CG, sehingga mereka tidak merasa lagi sendiri. Tapi ada keluarga kedua yang siap menopang setiap dari mereka. Jadi waktu-waktu ini tidak lagi menjadi waktu-waktu yang hanya diri kita sendiri baik-baik dan oke saja. Di luar sana masih banyak orang yang butuh Tuhan. Dan kalau bukan saya dan kamu yang bawa mereka kenal Tuhan, siapa lagi? Minta beban itu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau hatimu. Seberapa engkau mengasihi generasi muda, saya mau punya hati yang sama. Saya mau punya kerinduan yang sama. Saya mau jadi alat yang bisa dipakai Tuhan untuk membawa semakin banyak orang mengenal Tuhan. Do your part, hai army of God. Ketika kamu melangkah dengan berani,
langkah kecil kamu tidak tahu apa yang bakal terjadi. Mungkin langkah kecil dan ketaatan kamu itu adalah titik balik kehidupan orang lain. Mungkin dari ketaatan kamu akan melihat ada banyak orang yang mengenal Tuhan. Kamu gak pernah tahu. Kerjakan bagian kamu, Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Jadi, don't waste your time. Jangan habiskan waktu kamu hanya melakukan hal yang sia-sia. Berkati semakin banyak orang di masa-masa ini. Justru ketika kamu melihat kiri kanan kamu, banyak loh waktu-waktu ini orang yang hilang arah dan tujuan. Perkenalkan Tuhan dong di dalam hidupnya mereka. Bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Tuhan yang ada di dalam hidupnya kita. Ambil beban itu, kerjakan, hai Army of God. Biarkan step back-nya kita menjadi set up-nya kita. Kita akan melihat Army of God dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita akan melihat akan ada perkara-perkara sorgawi yang terjadi. Kita semua bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan. Karena apa? Kita adalah the walking revival. Kita adalah orang yang bergerak. Jangan COVID-19 ini menghentikan segala sesuatunya. Sayang sekali. Lakukan bagian kamu. Lakukan bagian kamu, hai Army of God. 1, speak the truth. Yang kedua, be a peacemaker. Yang ketiga adalah selfless. Nah, saya sudah selesai, tapi saya mau kasih challenge untuk setiap dari Army of God yang mengikuti live streaming hari ini, yang mengikuti ibadah secara online, ya. Nah, hari ini ketika kalian sudah mendengar ini, minta sama Tuhan 1-2 nama yang Tuhan ingatkan, siapapun mereka yang Tuhan ingatkan. Kamu boleh chat mereka, kamu boleh kontak mereka, terus kamu lakukan apa yang terbeban di dalam hati kamu. Entahkah kamu menjadi pendengar yang baik dan menguatkan mereka, ataukah engkau mendoakan mereka. Apapun bisa kamu lakukan. Lakukan bagian kamu, dan kamu bisa post di sosial media, di Instagram kamu, screenshotannya simple aja. Kamu bisa menceritakan kesaksiannya sedikit, biar apa yang kamu lakukan memberkati banyak orang. Bisa diberikan hashtag di tengah badai. Ya, lakukan bagian kamu, hai Army of God. Ingat, apa yang kamu lakukan, kamu tidak tahu kalau Tuhan bisa memakai itu untuk mengubahkan hidup orang lain. Jangan berpikir kalau lakukan itu, saya kepo banget sih harus tanya-tanyain orang, tahu kondisi orang kayak gimana. Enggak kepo. Kepo itu adalah orang yang hanya pengen tahu aja, tapi enggak ada solusinya, enggak melakukan apa-apa, cuma pengen tahu. Tapi yang kamu lakukan adalah care. Kasih yang kamu tunjukkan, kasih yang keluar dari hati kamu, yang kamu tunjukkan kepada setiap orang. Kasih itu bukan hanya di mulut, tapi ditunjukkan dengan actionnya kamu. Kamu bisa mendoakan mereka, kamu bisa menguatkan mereka. Ingat challenge-nya ya. Nanti yang buat itu di story, habis itu bisa tulis hashtagnya di tengah badai. Oke, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Shikita karamaya rabaya 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 rabaya. Haleluya. Shikinaya rabaya 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 rabaya. Kami menyembahmu Tuhan, kami perlu Engkau. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku
Mari kita sama-sama taruh tangan kita di dada kita. Tuhan, Engkau lihat setiap anak-anak di tempat ini, setiap dari mereka perlu Engkau ya Tuhan. Setiap dari mereka Kau pakai menjadi alat yang luar biasa. Mampukan mereka, biarkan setiap dari mereka mengadopsi hati yang seperti-Mu, mengasihi generasi ini, melihat kalau semakin banyak orang yang memerlukan Tuhan. Jadikan mereka alat-Mu ya Tuhan. Jadikan mereka segambar dan serupa dengan Engkau. Sekali kita sama-sama nyanyikan, minta hati itu sama Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak Army of God yang ada hari ini. Tuhan, mampukan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka alat-Mu. Bahkan hidup mereka memuliakan Engkau ya Tuhan. Ingatkan mereka 1-2 nama ya Tuhan, untuk mereka bisa menunjukkan kasih-Mu ya Tuhan. Biarkan mereka bisa melepaskan berkat. Biarkan mereka bisa mendoakan orang-orang ya Tuhan. Mereka tidak takut karena ada Roh Kudus yang memampukan dan mengurapi setiap dari mereka. Tuhan, hamba berdoa berkati lidah bibir mereka. Ketika mereka mendoakan orang-orang dipulihkan ya Tuhan. Orang-orang disembuhkan ya Tuhan. Ketika mungkin mereka kesaksian ya Tuhan. Kesaksian mereka akan memberkati banyak orang ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak muda yang berani speak the truth. Be a peacemaker, selfless, tidak menjadi generasi, tidak menjadi anak-anak muda yang hanya berfokus pada diri dia sendiri, tapi dia mulai melihat ke sekeliling setiap orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan, mampukan mereka, berjalanlah bersama dengan mereka. Kami akan melihat Army of God akan terus naik, Army of God akan bertumbuh dengan luar biasa. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah damai sukacita, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang Engkau kerjakan, Tuhan perbuat itu berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terimalah semua berkat indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.